Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita memperingati Hari Raya Idul Adha. Nah, pada saat Hari Raya Idul Adha, kita biasanya sering sekali bertanya-tanya, oh awal mulanya Idul Adha itu kapan ya? Saat ini karena sudah Idul Adha, saya itu ingin bertanya kepada Ustazah Asia. Iya, Ustaz. Nah, Ustazah Asia, saya itu aslinya masih penasaran. Bahwasannya dulu di Mekah itu kan ada sumber air yang tidak akan habis ya. Nah, itu namanya sumber air Zam-Zam atau air Zam-Zam. Itu bagaimana ceritanya atau prosesnya sampai seperti itu? Baik, terima kasih Ustadz Nazar. Nah, di sini Ustazah akan menceritakan sedikit kisah bagaimana asal mulanya ada sumber air Zam-Zam itu. Dulu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan anaknya pergi ke sebuah lembah yang tandus sekali. Nah, lembah itu yang kita kenal dengan kota Mekah sekarang. Ketika Nabi Ibrahim membawa mereka berdua ke lembah yang tandus, jauh dari hingar-bingar kehidupan, atas izin Allah, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dengan tulus ikhlas membiarkan atau merelakan mereka berdua untuk tinggal di tempat tersebut. Kemudian Hajar berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah kamu tega meninggalkan kami di sini sendiri? Tidak ada manusia, tidak ada penghidupan di sana dan di sini." Kemudian berkata berulang kali kepada Nabi Ibrahim. Dan pada akhirnya Hajar berkata, "Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Sontan Nabi Ibrahim langsung menjawab, "Iya." Nah, dari itulah akhirnya Hajar menerima perintah Allah dengan ikhlas untuk tetap tinggal di kota tersebut. Meskipun tidak ada sumber air, tidak ada pepohonan di sana, tandus gersang pokoknya. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua, akhirnya Hajar kembali bersama anaknya. Nah, di situ Hajar menyusui Nabi Ismail alaihi salam dan memberikan air minum dari persediaannya. Lama kemudian akhirnya persediaannya itu habis. Nah, akhirnya Nabi Ismail itu menangis, meronta-ronta karena kehausan. Sebagai ibu, Hajar akhirnya berpikir, bagaimana saya akan mendapatkan sebuah sumber mata air di sini, padahal di sini tanahnya tandus, gersang. Akhirnya Hajar pergi ke sebuah bukit, yaitu namanya Bukit Sofa. Nah, dari Bukit Sofa, Hajar melihat di sekelilingnya, tidak ada penghidupan. Akhirnya Hajar pun turun kembali, kemudian menaiki bukit yang lainnya yang bernama Marwah. Nah, berulang kali sampai 7 kali. Akhirnya Hajar mendengar sebuah bisikan bahwasannya di dekat Nabi Ismail itu ada sumber mata air. Nah, yang kita kenal dengan sebutan Zam-Zam. Nah, dari situ ketika Hajar mendengarkan bisikan bahwasanya yang membisikkan kepada Hajar itu adalah malaikat. Nah, dari situ akhirnya tak lama kemudian muncullah yang namanya air Zam-Zam tersebut di dekat Nabi Ismail. Nah, dari situlah yang kita kenal dengan air Zam-Zam, yang tidak akan habis air sumber mata airnya, yang tidak akan habis meskipun kita meminumnya setiap hari, jutaan manusia bahkan lebih, karena atas izin Allah air itu akan tetap ada sampai sekarang ini. Nah, mungkin itu Ustadz sedikit cerita yang bisa Ustazah sampaikan untuk kalian anak-anakku asal mulanya air Zam-Zam.
Ustadz Nazar, tadi kan saya sudah bercerita tentang bagaimana asal sumber air Zam-Zam. Terus sekarang giliran saya yang bertanya. Oh iya, boleh. Oke, pertanyaannya saya itu Ustadz gini, kenapa kok Nabi Ibrahim itu mau menyembelih putranya? Coba bayangkan Ustadz Nazar, kalau saya sendiri sebagai orang tua menyembelih putranya, aduh gimana rasanya ya? Anak-anak penasaran kan gimana ceritanya? Kita simak baik-baik yuk dari Ustadz Nazar. Iya, terima kasih Ustazah Asia. Jadi gini anak-anak. Jadi tadi kan disampaikan Ustazah Asia itu sampai mencari air Zam-Zam. Nah, ini bermula dari Nabi Ismail yang sudah beranjak remaja. Nah, Nabi Ibrahim mulai bermimpi anak-anak. Mimpinya itu tentang Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih siapa? Putranya yaitu Nabi Ismail. Nah, itu anak-anak diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Nah, di sini Ustadz bacakan poin-poinnya. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Robku, dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim itu kan lama gak punya anak, akhirnya berdoa. Nah, dalam doa itu Nabi Ibrahim itu berdoa, Robbi habli minas solihin, minta anak yang soleh. Nah, ketika sudah remaja jadi soleh, pokoknya yang membanggakan orang tua. Nah, tiba-tiba dapat mimpi, yaitu disuruh menyembelih anaknya itu. Nah, maka tatkala anak itu sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku itu bermimpi. Nah, mimpinya itu tentang bahwa aku itu menyembelihmu gitu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Terus Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadaku. Datangnya perintah dari Allah, maka Nabi Ismail tidak ragu-ragu lagi, langsung disuruh Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, disuruh, sudah saya yakin sebagai anak bahwa itu perintahnya dari Allah, maka laksanakan wahai ayahku. Saat akan mau disembelih, ternyata Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Seperti itu. Jadi diganti seekor domba, dan akhirnya diterimalah amalan Nabi Ibrahim sebagai amalan yang sangat besar. Dan akhirnya anak-anak, sekarang itu kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, begitu Ustazah Asia. Oh gitu, berarti itu karena taatnya kepada Allah ya Ustaz ya. Akhirnya diganti dengan yang lebih baik, dan anaknya juga masih hidup dan menjadi nabi yang sangat mulia. Jelas sekali sekarang saya Ustadz. Berarti saya nggak pakai bertanya-tanya lagi, kenapa kok tiba-tiba, coba kalau misalnya tidak diganti dengan seekor domba, apa yang terjadi ya? Mungkin sekarang jadinya nyembelihnya anaknya sendiri, tapi karena ketulusan Nabi Ibrahim, karena itu datangnya perintah dari Allah, akhirnya Allah sudah mengatur itu semua. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Nazar. Nah, dari ceritanya Ustadz Nazar tadi, kalian pasti sudah paham betul bagaimana asal mula Idul Adha ini. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, dari cerita Ustazah Asia, Ustadz Nazar, ini Ustadz Rudi mau menyimpulkan. Apa ini simpulannya? Yang pertama anak-anak, sebagai orang tua, sepertinya kayak Ustadz seperti ini, Ustazah Asia, Ustadz Nazar, tentunya harus mendidik anak-anak kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, mengharap dari ridho Allah. Karena sesungguhnya anak-anak yang sukses bukan
lah dibesarkan dari orang tua yang hebat ataupun orang tua yang cerdas, melainkan orang tua yang tulus dan ikhlas mendidik anak-anak dengan penuh cinta kasih. Yang kedua, senantiasa kita selalu berusaha di bumi ini untuk menggapai sebuah cita-cita atau keinginan kita. Dan yakinlah pasti Allah akan berikan jalan terbaik untuk kita. Tetap bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha sekeras mungkin. Yang ketiga, sebagai anak kita harus taat dan patuh kepada orang tua kita. Ingat, ridallah fi ridho walidain, yang artinya ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Dan yang keempat, kita harus tetap punya jiwa semangat anak-anak. Di masa pandemik seperti ini, semangat belajar lewat pembelajaran jarak jauh tetap harus membara. Jika kalian ada materi yang belum bisa dimengerti, dapat menanyakan anak-anak kepada ustadz, ustadzanya semuanya. Itu anak-anak kesimpulan dari cerita yang disampaikan oleh Ustadz Nazar dan Ustadzah Asia. Kami, Ustadz Rudi, Ustadz Nazar, dan Ustadzah Asia mewakili dari SD Muhammadiyah Manyar mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di SDMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD